Oke, saudara sekalian, saya ajak kita sekarang membuka Alkitab kita. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel. Dan mungkin sebelum kita membaca, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan di tengah segala keterbatasan kami, di tengah segala masa-masa isolasi kami, di tengah segala pandemik yang kami masih alami di Melbourne khususnya, dan juga banyak saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain di seluruh dunia. Tuhan, kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur untuk penopangan Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang memimpin ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang mencelikkan mata rohani kami, dan Tuhan sendiri berbicara kepada kami, sehingga kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menopang akan hidup kami, boleh menguatkan iman kami, boleh membentuk akan hidup kami, dan boleh Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh makin taat dan didorong dan disegarkan dan dikuatkan dan dibangkitkan dari jiwa kami yang lesu. Berkati dan pimpin setiap kami, belas kasihan kepada hamba-Mu, dia boleh memberitakan firman dengan kekuatan dari Tuhan saja, tambahkan akan kuasa, tambahkan kefasihan, tambahkan hikmat, tambahkan akan urapan-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan dan perenungan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. 2 Samuel pasal yang kedua, kita hari ini akan membahas satu bagian yang panjang, agak panjang maksudnya ayat-ayatnya, tapi kita tidak akan membaca seluruhnya. Kita akan membaca beberapa bagian saja. Dari 2 Samuel pasal yang kedua, saya akan membacakan bagi saudara ayat 12 sampai 17, dan kemudian lompat ayat 30 dan 31. Ya. 2 Samuel pasal 2, saya akan bacakan bagi saudara ayat-ayat ini, mulai ayat 12 sampai yang ke-17. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Ishiboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Zeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, "Biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita." Jawab Yoab, "Baik." Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Ishiboset anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebut orang Helkath Hazurim, yang berarti field of hostilities atau field of daggers. Ya, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Kita lompat ayat 30 dan 31. 30 dan 31. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ini adalah hanya bagian yang pertama yang akan kita renungkan, dan kemudian nanti poin kedua, ketiga kita lanjut ke dalam pasal yang ketiga. Oke, saudara sekalian, saya akan mengutip satu kalimat yang terkenal dari seorang filsuf Harvard, George Santayana, yang sangat terkenal. Dia mengatakan kutipan seperti ini: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it."
Ya, kalimat ini kemudian di-paraphrase oleh Winston Churchill pada waktu Perang Dunia. Dia mengatakan, "Those who fail to learn from history is condemned to repeat it." Ya, artinya mirip sekali sebenarnya bahwa mereka mengatakan bahwa orang-orang yang gagal untuk belajar dari sejarah, mereka akan terkutuk untuk melakukan kesalahan yang sama. Ya, dan itu menjadi kutipan dan satu seringkali dikutip waktu kita belajar akan sejarah. Dan tentu dengan kutipan itu kita mengerti bahwa sejarah itu guru yang sangat penting. Ya, ketika kita belajar sejarah dan khususnya kita hari ini juga kita akan belajar dari kegagalan sejarah. Ya, maka kita mengajar kita hal yang penting untuk kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dan mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan kita boleh belajar menjadi orang yang lebih bijaksana ketika kita belajar dari sejarah. Khususnya saudara sekalian, apalagi waktu kita belajar dari sejarah yang ditulis oleh Alkitab, sejarah yang ditulis dari perspektif daripada Tuhan yang kita baca pada hari ini, di dalam khususnya di dalam sekali lagi secara khusus kegagalan Abner, ya, dan kita akan melihat bagaimana melalui kegagalan Abner kita boleh belajar hal yang penting, bagaimana kita boleh mengikut Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, khotbah hari ini seperti tadi saya katakan mencakup teks yang panjang, ya, yaitu tadi pasal 2 mulai ayat 12 sampai pasal 3 seluruhnya. Nanti kita akan baca beberapa teks, beberapa poin di dalam pasal yang ketiga. Ya, karena mengapa ini saya menjadi satu khotbah pada hari ini, satu teks yang panjang ini, karena kita secara khusus akan mempelajari akan hidup daripada Abner, ya. Dan juga khususnya kegagalan dia, beberapa kegagalan, dan kemudian kita akan belajar sampai dia mati. Bagaimana kemudian Abner menjadi contoh yang negatif, contoh kegagalan, supaya kita boleh belajar dari sejarah kehidupan dari Abner yang ditulis khususnya tentu dari sudut pandang Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau saudara mengingat akan Abner, 2 minggu yang lalu, Abner adalah orang boleh dikatakan jenderal daripada Saul, ya, dia adalah jenderal panglima tentara dari Saul, dan kita tahu Saulnya sudah mati, dan dia di dalam beberapa ayat sebelum, dalam ayat 8 sampai ayat 11, dia kemudian mendirikan atau mentabiskan, menetapkan bahwa Ishiboset, anak daripada Saul itu, menjadi raja daripada bagian Israel yang lain, mencakup banyak khususnya suku Benyamin dan suku-suku yang lain. Padahal dia sudah tahu bahwa Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja, ya, dan kita akan melihat di situ mulai kegagalannya. Jadi ini adalah apa yang dilakukan oleh Abner adalah sebagai satu pemberontakan yang dilakukan terhadap Daud dan terhadap juga daripada kehendak Tuhan sesungguhnya. Dan tadi kita membaca juga kalau saudara melihat ada orang di sini dalam bagian yang pertama ada Abner, jenderal daripada Saul, dan juga ada Yoab. Yoab ini adalah jenderal daripada Daud. Ya, musuh, jadi musuh, ini permusuhan. Dan kita melihat di dalam bagian yang pertama ini mereka akan bertarung satu dengan yang lain, khususnya anak buah dari Abner dengan anak buah daripada Yoab yang bertarung, dan kemudian ada pertarungan yang sengit di situ. Nah, ini yang kita perlu melihat saudara sekalian sedikit konteksnya. Nah, hal yang pertama yang kita boleh belajar daripada kegagalan Abner di dalam pasal yang ke-12 yang tadi kita sudah baca khususnya adalah kita melihat bagaimana Abner itu melawan kerajaan Allah dengan kekerasan. Ya, ini seluruh ayat 12 sampai ayat ke-32 dari pasal 12 dari pasal 2 ini. Ya, pasal 2 ayat 12 sampai 32. Saudara sekalian, ini adalah bagian yang menarik, cerita yang menarik. Kalau sudah membaca, kita tidak ada waktu membaca dengan detail, tapi nanti sudah ada kesempatan sudah membaca dengan detail. Sesuatu yang menarik dan sekaligus mengerikan, karena ada pertempuran berdarah-darah, khususnya di dalam ayat yang tadi kita baca. Abner mengatakan, oke, sekarang daripada kita bertarung, lebih dahulu keluarkan 12 orangmu yang terbaik, 12 orang mudamu yang terbaik, dan saya juga akan keluarkan 12 orang mudaku yang terbaik, tentaraku yang terbaik, dan biarkan mereka bertarung 12 lawan 12.
Dan sudah membaca tadi ayat yang kita sudah baca, maka mereka bertarung 12 tentara terbaik dari dua pihak ini, maka mereka membunuh satu dengan yang lain, yang menikam, membunuh, dan seluruhnya mati bersama-sama 12 orang dari masing-masing tentara ini. Dan kalau saudara membaca selanjutnya, tadi kita tidak sempat baca, maka juga kemudian Asael. Asael adalah adik dari Yoab. Yoab sekali lagi adalah tentara jenderal daripada Daud. Ya, adiknya Asael yang disebut di dalam kitab adalah lincah seperti kijang. Ya, dia memiliki kecepatan, dia seperti kijang, dan dia mengejar Abner, mengejar jenderal daripada Saul ini. Mengejar Abner, Abner lari dan dia kejar terus, dan Abner sudah mengatakan, Asael lebih baik kamu mundur, kamu belok ke kiri, belok ke kanan, jangan lagi mengejar aku. Tapi Asael terus mengejar akan Abner, dan akhirnya kalau sudah membaca selanjutnya, akhirnya bukan Asael yang membunuh Abner, tetapi Abner. Karena dia memang jenderal, kalau saudara mengingat, saya mengatakan dia alpha male, dia yang sangat kuat, perkasa, dan punya pengalaman yang banyak, yang hebat sekali, jenderal yang berperang dengan hebat, maka dia akhirnya membunuh akan Asael, adik daripada Yoab. Ya, menembus tombaknya melewati tubuh daripada Asael. Sehingga kalau sudah terus baca selanjutnya lagi, maka Yoab dengan adik satunya lagi, itu mereka marah sekali, dan mereka Yoab sekarang mengejar akan Abner, ya, sampai Abner sampai dikejar terus sampai Abner balik ke kotanya dia sendiri, yaitu Mahanaim. Ya, dan kemudian ayat ini dia bersembunyi di situ, berlindung di situ. Dan ayat pertempuran ini pasal 2 ini disimpulkan dengan tadi ayat yang tadi kita baca, ayat 30 dan 31, bahwa Yoab berhenti memburu Abner, ya, menghimpunkan seluruh rakyat. Ternyata 19 orang dari anak buah Daud itu hilang, termasuk Asael. Mati 19 orang dari anak buah Daud. Tetapi ayat 31, anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner, 360 orang. Jadi jelas Abner dengan tentaranya kalah besar di sini. Ya, 19 yang mati dari suku dari orang-orangnya Yoab, tetapi 360 orang mati dari orang-orangnya Abner. Saudara sekalian, dari cerita ini, poin yang pertama yang penting yang kita boleh mengerti di dalam bagian ini adalah bahwa Abner adalah orang yang melakukan agresi untuk menyerang kerajaan Daud. Ya, ini poin yang penting di dalam bagian ini. Ya, bahwa di dalam seluruh peristiwa yang menegangkan, yang menarik, saling bunuh penuh dengan darah ini, maka sesungguhnya Abner lah, atau jenderal Abner inilah, ya, anak buah daripada Saul yang mentabiskan Ishiboset menjadi raja tantangan kepada Daud. Maka jenderal Abner ini adalah orang yang melakukan agresi untuk menyerang akan Yoab dan kerajaan daripada Daud. Yoab jenderal daripada Daud, ya. Ini adalah, kalau saya mengingat bagian ini seperti apa yang terjadi di Indonesia, ini adalah seperti mantan jenderal, karena Saulnya sudah mati, ini sebenarnya mantan jenderal. Ya, seperti di Indonesia yang mencoba melawan pemerintahan yang sah. Daud yang adalah pemerintahan yang sah yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, bagaimana kita boleh mengambil kesimpulan seperti ini? Ya, kalau saudara melihat dengan lebih detail, mempelajari apa yang terjadi di sini, maka kita akan mengetahui memang Abner lah yang melakukan agresi, dialah yang agresor, dialah yang akan mau melawan akan Daud dengan kekerasan. Ya, di situ. Kalau saudara melihat yang pertama, sudah melihat di sini bagaimana Abner dengan anak buahnya itu bergerak dari Mahanaim ke Gibeon, ayat 12. Ya. Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Nah, kalau saudara melihat akan peta, maka saudara akan tahu bahwa dari Mahanaim ke Gibeon itu adalah jarak yang sangat jauh. Ayat 13 mengatakan, juga Yoab, anak Zeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka juga bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon. Dari Mahanaim, Abner bergerak maju ke Gibeon. Itu jarak yang sangat jauh, sedangkan Yoab itu dari Hebron, dia dengan Daud bersama di Hebron, dia datang juga ke Gibeon. Itu jarak yang relatif dekat dibandingkan dari Mahanaim ke Gibeon. Jadi artinya apa? Artinya di situ kita boleh melihat bahwa memang
memang Abner dengan anak buahnya itu datang agresi untuk menyerang, untuk menghancurkan akan Daud dan juga Yoab ya sebagai jenderalnya. Sedangkan Yoab itu datang ke Gibeon juga di situ ketemu adalah sebagai langkah defensif. Ya, karena dia tahu sudah mungkin berhari-hari mereka datang, akhirnya Yoab mendengar, maka dia maju sedikit bertemu mereka di Gibeon. Jadi Abner lah sebenarnya sebagai orang yang sebagai agresor di sini. Nah, kalau saudara melihat juga apa yang terjadi di dalam pertempuran 12 lawan 12, dua pasukan ini, maka itu juga adalah inisiatif daripada Abner. Ya, Abner berkata, ayat yang ke-14, berkata Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Inisiatif daripada Abner. Dan Yoab setuju, dan 12 lawan 12 keluar dan saling bunuh satu dengan yang lain. Dan yang ketiga yang tadi saya katakan bahwa Asael memang yang mengejar akan Abner, tetapi ultimately Abner lah yang membunuh akan Asael yang jelas itu masih lebih muda, lebih berani, lebih lincah, tetapi tidak punya kekuatan dan tidak punya kehebatan seperti Abner. Dan Abner akhirnya membunuh akan Asael, adik daripada Yoab. Dan itu menjadi penting kalau kita melihat nanti di dalam poin yang kedua bahwa Yoab itu menjadi dendam sekali dengan dendam kepada Abner karena telah membunuh akan adiknya yaitu Asael. Saudara sekalian, juga ayat ke-27, ya kalau sudah melihat ayat ke-27, itu kita juga boleh mengerti ayat 27 bahwa di sini ditulis di dalam Indonesia, Yoab berkata kepada Abner, ya, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Itu memang terjemahan kadang-kadang bisa dimengerti secara berbeda. Ada penulis yang menerjemahkan sebenarnya ayat 27 ini bisa dimengerti adalah perkataan Yoab kepada Abner sebagai protes atas semua peristiwa yang terjadi pada hari itu. Dia seolah-olah di sini dia sebenarnya mau mengatakan di sini, kalau engkau hai Abner tidak berbicara dari tadi, maka seluruh pertempuran ini tidak perlu terjadi. Mulai dari 12 lawan 12 sehingga mereka saling membunuh dan dengan segala perkataan-perkataan yang dilakukan selanjutnya oleh Abner. Kalau engkau tadi tidak berbicara, tidak keluar, tidak menantang 12 lawan 12, seluruh pertempuran ini, pertumpahan darah, kematian ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi kita boleh simpulkan di sini bahwa Abner adalah seorang agresor dan dia agresor melakukan agresi sebagai perlawanan terhadap Yoab dan juga ultimately terhadap Daud itu sendiri, raja yang sah yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan. Nah, ini sesuatu yang mengherankan, ini sesuatu yang penting kita renungan bersama-sama. Mengherankan karena apa? Karena Abner sebenarnya sudah tahu, nanti di dalam pasal yang ketiga semakin jelas, bahwa Abner sebenarnya sudah tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud menjadi raja atas Israel. Tetapi dia tetap maju, dia tetap mau menghancurkan, dia tetap dengan kekerasan akan melawan akan kerajaan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang kita pikir mengherankan, mengapa Abner melakukan itu, ya meskipun dia sudah tahu kehendak Tuhan, dia sudah tahu Allah memilih Daud sebagai raja Israel, tapi dia tetap berusaha untuk melawan dan menghancurkannya. Tapi kalau kita belajar sejarah dan kita melihat Alkitab dan juga akan melihat hidup kita, bahwa ini adalah sebenarnya hanyalah satu contoh saja dari prinsip firman Tuhan yang begitu banyak ditulis. Saya mengutip salah satu yang utama dari Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 21 saya bacakan sekali lagi bagi saudara-saudara sekalian. Roma 1 ayat 18 sampai 21. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya,
dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Paulus berbicara tentang manusia yang berdosa yang sebenarnya tahu tentang kebenaran, tahu tentang adanya Allah, tetapi mereka menindas kebenaran itu, ya, menindas kebenaran itu dengan kelaliman. Mereka tahu kebenaran, mereka bukan tidak tahu, ya, dan khususnya di sini tentu berbicara tentang general revelation, bagaimana Tuhan sudah menyatakan dirinya seperti Mazmur pasal 19, heavens declare the glory of God, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit ciptaan Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sesungguhnya menyatakan bahwa pasti ada desainer paling sedikit, ada pribadi yang menciptakan segala kekompleksan, segala keindahan daripada alam semesta ini. Mereka tahu sebenarnya pasti ada pencipta daripada semua ini, tapi mereka tidak mau, mereka menindas kebenaran itu dengan kelaliman. Dan Alkitab di sini menegaskan mereka bukan tidak tahu Allah, mereka tahu, mereka mengenal Allah, meskipun lebih tepat dikatakan tahu, ya, sekalipun mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Tentu ini mereka bukan mengenal secara personal, pengenalan yang menyelamatkan mereka. Tidak, mereka tahu, mereka they know God, they know about God, mungkin lebih tepat. Ya, mereka mengetahui tentang Allah sebagai pencipta, sebagai dalam segala hati nurani daripada manusia yang sebenarnya tidak bisa berdalih lagi. Allah pasti ada, tapi mereka tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau taat kepada Dia, bahkan menindas kebenaran itu. Kalau kita belajar daripada sains, daripada banyak bukti-bukti daripada Christian scientist yang mengajarkan, yang menceritakan tentang bagaimana melalui seluruh alam semesta, galaksi dan sebagainya, itu begitu kemungkinan itu boleh terjadi secara kebetulan, kemungkinan itu terjadi dengan sendirinya adalah begitu kecil, 0,0000000, begitu panjang yang kemungkinannya bahwa itu terjadi secara kebetulan. Jadi kemungkinan Allah, bahkan secara sains saja, bahwa pasti ada yang menciptakan, itu adalah kemungkinan yang jauh lebih besar daripada sudut saintifik saja. Tetapi tetap orang-orang tidak mau menerima itu, tetap orang tidak cukup untuk percaya kepada Tuhan, karena memang persoalan manusia bukanlah dari bukti-bukti yang ada, tetapi persoalan manusia adalah hatinya yang berdosa, yang tidak mau tunduk kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan disinilah kita boleh belajar dari juga Abner, bagaimana dia, meskipun dia sudah tahu akan kehendak Tuhan, dia sudah tahu bahwa Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel, tetapi bukannya taat, bukannya tunduk, bukannya mengikuti kehendak Tuhan, tetapi dia justru melawan dengan segala kekuatan, dengan segala kekerasan. Dia melawan akan kehendak daripada Tuhan ini. Kita mengetahui di sini, saya pernah kutip juga bahwa J.I. Packer menulis buku Knowing God. Dia dari buku itu dia membedakan antara knowing about God dengan knowing God. Kita bisa tahu banyak tentang Allah. Kita bisa belajar banyak tentang Allah. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi, kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati untuk menebus dosa kita, maka pengetahuan kita tidak akan mengubah apa-apa. Justru pengetahuan kita, orang baca Alkitab, akhirnya justru dipakai untuk melawan Alkitab dan mencari kesalahan daripada Alkitab itu, dan tidak membawa mereka taat dan tunduk kepada Tuhan. Tapi bagi kita hari ini, bagi saudara dan saya, tentu ini juga peringatan bukan hanya bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang melawan dan tidak menjadi orang Kristen, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi juga tentu ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang kita sudah mengenal firman Tuhan.
Kita sudah menerima special revelation. Bahkan kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya di dalam Kristus. Tetapi seberapa sering kita yang sudah mengetahui kebenaran, kita sudah terus-menerus kebenaran diberitakan di atas mimbar ini, kebenaran diberitakan di dalam banyak tempat. Kita sudah mendengar juga di dalam di dalam global convention, di dalam YouTube, di dalam begitu banyak hal-hal yang baik. Kita sudah mendengar, kita banyak tahu, kita begitu gampang sekarang kita mengetahui akan kebenaran-kebenaran itu. Tetapi berapa banyak yang kita sudah ketahui itu kita taati. Dan kita tunduk kepada Tuhan. Seberapa banyak kita yang sudah mengetahui kebenaran itu, kita yang tahu akan kehendak Tuhan, tetapi kita taat kepadanya sesuai dengan kehendaknya itu. Ini sebenarnya bagi kita adalah menjadi lebih berbahaya, ya, karena kita sudah menerima special revelation. Tadi Roma pasal 1 berbicara tentang general revelation, wahyu umum. Wahyu umum Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan akan kemuliaannya melalui ciptaannya. Dan kita tahu bahwa manusia berdosa melihat ciptaan Tuhan yang mulia itu. Mereka tidak bisa melihat dan mengenal akan kemuliaan Tuhan yang sejati. Mereka di langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Tetapi dosa akan menutupi hati manusia sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dari ciptaan Tuhan yang indah itu. Tetapi kita, saudara dan saya, kita sudah dibukakan, dicelikan mata rohani kita. Dosa kita sudah disucikan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi seberapa sering kita yang sudah mengenal firman Tuhan, mendengar akan kehendaknya, tapi kita tetap tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara sekalian, biarlah Abner berkhotbah kepada kita. Biarlah kegagalan Abner mengajar kepada kita bahwa tidak cukup kita untuk tahu tentang kebenaran itu. Tidak cukup kita hanya tahu tentang kebenaran itu, tetapi biarlah kebenaran itu boleh membongkar hati kita, boleh membentuk akan pikiran kita, boleh mengubah akan kebiasaan kita, kehidupan kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh mentaati akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, sungguh-sungguh kita jalani sesuai dengan isi hati Tuhan. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang kita boleh belajar daripada kegagalan Abner adalah Abner bagian yang kedua di dalam pasal 3 ayat 1-11 khususnya, kita akan melihat bahwa Abner sepertinya taat kepada Tuhan. Akhirnya dia taat, akhirnya dia mendukung Daud di dalam pasal yang ketiga. Tapi kita melihat bahwa sesungguhnya dia mendukung Daud atau taat mengikut kehendak Tuhan dengan terpaksa. Di dalam pasal 3 kita baca beberapa bagian. Saya bacakan bagi saudara ayat yang pertama dan kemudian lompat ayat yang ke-6 sampai 11. Pasal yang ketiga, 2 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut terus, belum selesai. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ya, kita lompat ayat yang ke-6. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Ya, sudah ingat, Abner jenderal di keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpa, dia anak perempuan Aya. Berkatalah Ishiboset kepada Abner, ya Ishiboset anak Saul yang menjadi raja. Mengapa kau hampiri gundik ayahku? Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Ishiboset itu. Katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner. Ini Abner sendiri yang bicara, ya. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tata kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dan dari Dan sampai Beersheba. Dan Ishiboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya
kepadanya. Saudara sekalian, Ishiboset memang boleh dikatakan raja boneka, ya, tetapi dia bukan orang yang bodoh. Dia tahu apa yang sedang dikerjakan Abner sebenarnya. Ya, dia tahu, dan dengan sebenarnya waktu Abner mengambil istri daripada Saul atau gundik daripada Saul itu, dia sedang menancapkan kuasanya untuk mengkudeta, dan dia sebenarnya sendiri ingin menjadi raja. Dia memang mempunyai ambisi yang besar untuk menjadi raja bagi Israel. Saudara sekalian, inilah menjadi konteksnya. Kalau sudah melihat konteks pada waktu itu, pada zaman itu, maka kalau seseorang itu mengambil gundik dari raja yang sudah mati, dengan tujuannya adalah dengan tujuan dia mendapatkan kuasa untuk menggantikan akan raja itu. Ya, ini jelas tujuannya. Dia ketika dia mengambil gundik daripada Saul, dia ingin mendapatkan legitimasi supaya dia menjadi raja daripada Israel. Sudah sekalian, maka Ishiboset menegur akan Abner di situ. Apa yang kau lakukan dengan tidur, dengan menghampiri gundik ayahku? Maka marahlah Abner, ya, dan keluarlah kalimat apa yang sesungguhnya di dalam ayat 9 dan 10 yang sangat-sangat penting, bahwa dia sesungguhnya dia mengetahui janji Tuhan, dia mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, tetapi dia akhirnya dia tetap melawan akan kehendak Tuhan itu. Saya bacakan sekali lagi ya, 9 dan 10. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Beersheba. Dan kalau sudah membaca selanjutnya, maka kita tahu kemudian Abner, karena dia marah, dia tersinggung dengan Ishiboset, maka dia mengirim utusan kepada Daud dengan ingin mengadakan perjanjian. Ya, kalau gitu aku sekarang membela kepada engkau, aku akan berpihak kepadamu. Ya, seperti Abner tadi katakan kepada Ishiboset bahwa kalau engkau tidak mau pura-pura tutup mata akan apa yang aku lakukan, ya, kalau engkau tidak senang aku menghampiri gundik daripada ayahmu, maka Abner berpikir aku lebih baik aku datang kepada Daud, dan ada kemungkinan Daud yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja. Maka kalau aku berpihak kepada dia dan membawa seluruh kuasaku, pengaruhku di Israel dan kota-kota yang lain, di kota-kota yang masih di bawah kuasa Ishiboset, anak daripada Saul, ketika aku bawa mereka semua kepada Daud, maka kemungkinan Daud akan senang, dan aku akan mendapat juga akan kedudukan yang penting, ya, di dalam posisi kerajaan daripada Daud. Sudah, hal yang kita melihat di sini bahwa kelihatannya Abner itu mau melakukan sesuatu yang akhirnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dia akhirnya memihak kepada Daud, dia mau mendukung akan Daud sebagai raja daripada Israel. Tetapi kalau kita membaca konteksnya, maka kita tahu, maka apa yang dilakukan Abner ini, dia mau taat, tanda kutip, kepada Tuhan, dia mau mendukung, tanda kutip, Daud, ya, sebenarnya bukan karena dia mau taat kepada Tuhan, sebenarnya bukan karena dia menghormati dan mau sungguh-sungguh mendukung akan Daud, tetapi dia melakukan itu karena dia terpojok, karena dia tersinggung terhadap Ishiboset, dan dia berpikir the next best thing, yang lebih baik kalau aku akhirnya tidak bisa, aku akhirnya berperang dengan anak daripada Saul ini sendiri di dalam, maka lebih baik the next best thing yang aku bisa lakukan adalah aku berpihak kepada Daud, sehingga itu kemungkinan mendapat kuasa dan kedudukan yang penting di dalam kerajaan daripada Daud. Kita bisa melihat di sini, saudara sekalian, bahwa yang mendorong tindakan Abner di sini bukanlah karena kasihnya kepada Tuhan, tetapi yang mendorong tindakannya adalah kepentingan dan ambisinya pribadi. Dia mengutip Alkitab tadi, perkataan Tuhan, janji Tuhan kepada Daud, itu ketika hanya dia mengutip itu hanya ketika ayat itu menguntungkan dirinya. Kalau ayat itu, bagian itu adalah mendukung akan keputusan yang dia sudah tetapkan dia mau ambil.
Ini waktu saya baca bagian ini saya teringat kadang-kadang juga mirip suami istri ya. Kita suka katakan kepada suami istri juga di dalam premarital counseling. Ya kalau lagi berantem, kalau suami istri lagi berantem tidak cocok, ada beda pendapat apalagi sampai berantem, argumen yang keras, maka jangan sekali-kali kalau engkau sedang berantem, berargumen, maka engkau mengutip Alkitab untuk membenarkan dirimu sendiri. Ya, karena Alkitab bisa dipakai untuk membenarkan diri. Waktu suami dan istri berantem, maka suami akan mengatakan kepada istri, dengar Alkitab mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagai kepada Tuhan. Ya, harus tunduk. Ya, istrinya bisa balikin lagi. Dengan Alkitab bilang, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan nyawanya baginya. Udah nggak selesai. Ya, dan berantem semua mengutip Alkitab demi kepentingan akan dirinya sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbahaya sekali ya di dalam kehidupan kita. Dale Davis memberi satu contoh cerita yang menarik juga ya, yang mungkin juga menjadi refleksi bagi hidup kita. Dia menceritakan seorang anak umur 10 tahun yang bernama Willy, gitu ya. Dia sedang bermain dengan temannya dengan main ice ski di atas lake yang sudah membeku. Ya, winter time, lake sudah membeku, mereka main ski di atas lake itu. Tiba-tiba temannya itu kejeblos. Ternyata ada bagian es itu yang masih belum tebalnya cukup. Maka dia kejeblos temannya itu. Wah, Willy teriak tolong, minta tolong, nggak ada orang yang menolong, cuma mereka berdua di situ. Akhirnya Willy dengan temannya kedinginan dan mencoba menaik ke atas. Akhirnya Willy dengan merangkak, dengan tengkurap, dia pelan-pelan ke sana untuk dia angkat akan temannya itu, dan dia tolong dengan mempertaruhkan. Dia juga mungkin bisa kejeblos, tapi akhirnya berhasil dengan hati-hati, dengan sekuat tenaga dia akan menolong, kemudian mengangkat akan temannya itu, dan temannya itu akhirnya selamat. Wah, kemudian nggak lama orang-orang datang dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh Willy ini, dan semua memuji dia. Wah, kamu hebat. Wah, kamu teman yang setia. Wah, kamu teman yang berani mengkorbankan akan dirimu. Terus kemudian ada seorang perempuan, seorang ibu bertanya kepada Willy, Willy, kamu hebat sekali. Saya sangat kagum kepada kamu. Mengapa kamu berani mempertaruhkan nyawamu, berani mengambil resiko yang begitu besar untuk menyelamatkan temanmu? Kemudian masih terengah-engah, si Willy itu masih terengah-engah, masih kedinginan, dia mengatakan, saya harus melakukannya. Kenapa kamu harus melakukannya? Karena teman saya itu pakai skateboard saya. Jadi dia pakai skateboard, dia mau ambil itu, dia takut, bukan dia mau menolong temannya, tetapi karena sepatu skinya itu dipinjam oleh temannya itu yang sedang dia pakai. Saudara sekalian, ini menjadi peringatan ya bagi saudara dan saya. Sekali lagi kita boleh melihat ada Abner juga di dalam hidup kita. Dan jangan-jangan Abner itu adalah engkau dan saya. Abner yang melakukan sesuatu yang sepertinya baik. Ya, melakukan sesuatu yang sepertinya berkenan kepada Tuhan. Tetapi ada motivasi yang lain. Ada motivasi yang lain di dalam hati kita. Ya, kita sepertinya mentaati akan kehendak Tuhan. Tetapi sebenarnya kita sedang memikirkan akan kepentingan diri kita sendiri. Kita hanya memanfaatkan akan Tuhan dan keadaan dan seluruh apa yang kita kerjakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dalam Matius 20 kita belajar juga dari begitu banyak contoh Alkitab seperti itu. Matius 20 ayat 17 sampai 19, Yesus di situ berkata kepada murid-muridnya bahwa dia sebentar lagi akan ditangkap, dia sebentar lagi akan dianiaya, dan dia akan dijatuhi hukuman mati. Itu ayat 19, langsung ayat ke-20-nya, langsung the next verse, itu mengatakan ibu daripada Yohanes dan Yakobus itu datang kepada Yesus, menyembah dia dan berkata, berikanlah perintah kepada murid-muridmu. Ketika engkau datang ketika engkau dimuliakan dalam kerajaanmu, berilah perintah bahwa anakku yang satu itu duduk di sebelah kirimu dan anakku yang satu lagi duduk di sebelah kananmu.
Saudara kan Tuhan Yesus baru bicara dia akan ditangkap, dianiaya, menderita, dihukum mati. Sekarang ibunya mewakili anaknya sebenarnya, ya, karena konteksnya kelihatannya anaknya juga ikut di situ. Ketika engkau datang, ketika di dalam kerajaanmu, biarlah anakku duduk di sebelah kiri, duduk di sebelah kanan, daripada engkau menerima kemuliaan. Dan kalau sudah membaca selanjutnya, maka murid-murid yang lain menjadi marah kepada dua murid ini, Yohanes dan Yakobus, ya, dan juga tentu mungkin kepada ibunya mereka. Mereka marah karena apa, saudara sekalian? Bukan karena mereka merasa bahwa kamu permintaannya itu tidak masuk akal. Kamu permintaannya itu Yesus, guru kita akan ditangkap, akan dianiaya, akan menderita hukuman mati. Tetapi engkau memikirkan tentang kemuliaanmu, memikirkan akan kebesaran kedudukan yang terhormat. Mereka marah bukan karena itu. Mereka marah karena mereka keduluan dengan permintaan itu. Karena mereka juga memiliki keinginan yang sama. Kita melihat, membaca di dalam bagian yang lain, bahwa sama-sama mereka berpikir tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus baru berbicara tentang dia akan ditangkap, dianiaya, menderita mati. Tapi murid-muridnya berbicara tentang siapa yang terbesar di antara kerajaan Allah. Saudara sekalian, ini adalah Alkitab menggambarkan kepada kita orang-orang yang berdosa, termasuk murid-murid Kristus. Dan kita belajar dari Abner. Biarlah ini juga boleh belajar, menjadi pelajaran peringatan bagi kita, bahwa ada Abner-Abner di sekeliling kita. Bahkan Abner, sikap mental seperti Abner seperti ini, tentu juga bisa mempengaruhi dan juga bisa ada di dalam hati saudara dan saya waktu kita mengikut Tuhan. Betulkah waktu kita mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan, kita mentaati Dia karena kita mengasihi Dia, karena kita sadar berapa besar anugerah kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, atau kita mengikut Dia dengan motivasi-motivasi yang lain, supaya kita kelihatan baik, supaya kita kelihatan terhormat, supaya kita dihargai, supaya kita dikasihi orang lain, dan sebagainya, supaya orang tua kita melihat kita adalah anak yang baik, anak yang taat. Saudara sekalian, ini menjadi sesuatu kebahayaan di dalam kehidupan kita. Jangan salah sangka, tetapi saudara sekalian, jangan salah mengerti dalam bagian ini. Kita patut mengerti bahwa Alkitab dan Yesus sendiri mengatakan berkali-kali, Alkitab mengatakan di dalam banyak tempat, bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka ada banyak anugerah Tuhan. Maka bahkan akan ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Tuhan, Alkitab mengatakan, Mazmur pasal yang pertama, orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia adalah orang yang akan berhasil. Dia adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Orang yang demikian adalah orang yang berhasil. Perkataan yang sama Tuhan katakan kepada Yosua, ingatlah perkataan kitab Taurat ini, jangan menyimpang ke kiri dan kanan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Taatilah firman Tuhan, maka engkau akan berhasil dan kehidupanmu akan penuh dengan kesuksesan. Begitu banyak janji Tuhan. Salah satu juga Mazmur pasal yang ke-16 mengingatkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Di hadapan Tuhan ada sukacita, joy to the full, joy abundantly, dan di tangan kanannya ada pleasure forevermore. Saudara sekalian, jadi tidak salah. Tidak salah ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mau taat kepada Tuhan, karena kita menginginkan sukacita yang berlimpah-limpah itu di dalam Tuhan. Tidak salah ketika kita, karena itulah janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan menyatakan kepada kita, taatlah, ikutlah kehendak-Mu, engkau akan berhasil. Karena di hadapanku ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananku ada nikmat selamanya. Maka tidak salah dan bahkan benar, bukan hanya tidak salah berarti, tetapi benar berarti kita mengikut Tuhan karena kita menginginkan sukacita yang berlimpah-limpah itu. Kita menginginkan nikmat yang selamanya di hadapan Tuhan, di dalam dirinya. Tentu tidak salah.
Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita mengikut Tuhan, mentaati Tuhan demi sesuatu yang Tuhan tidak janjikan. Kita mengikut Tuhan, kita mentaati Tuhan yaitu supaya kita kaya. Kita mengikut Tuhan yaitu supaya kita sehat. Kita mengikut Tuhan supaya lancar hidup kita, tidak ada kesulitan dan pergumulan apapun. Itu menjadi salah karena apa? Karena ketika kita mengikut Tuhan, ada waktu-waktunya Tuhan membiarkan kita miskin. Ketika kita mengikut Tuhan, ada waktu-waktunya kita mengalami kesulitan dan pergumulan. Ada waktunya ketika kita mengikut Tuhan, Dia membiarkan kita di dalam kesengsaraan dan pergumulan yang berat. Ada waktunya seperti itu, tetapi janji Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memimpin, Dia akan menyertai, memberi kekuatan. Dan kita rindu ketika kita datang mengikut Tuhan dalam saat-saat yang sulit bergumul, dan kita ada kerinduan mengharapkan akan pertolongan anugerah Tuhan, sama sekali tidak salah. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, bukan dengan ulterior motif, dengan motivasi-motivasi yang salah, dengan motivasi yang Tuhan sendiri tidak janjikan kepada kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita. Abner, sekali lagi, melakukan sesuatu yang sepertinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dia melakukan itu sebenarnya dengan motivasi yang sama sekali salah. Dia melakukan itu karena terpojok. Dia melakukan itu karena dia ingin mendapatkan posisi yang penting di dalam kerajaan Daud. Biarlah kita boleh belajar juga dari kesalahan Abner ini. Yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir. Atau dua terakhir ya. Nanti kita boleh simpulkan, poin terakhir kita boleh simpulkan. Poin yang ketiga dari kesalahan dari bagian ini. Kita belajar daripada ayat 12 sampai 39. Kita tidak baca lagi semuanya. Bagian yang sangat panjang. Yaitu kita boleh melihat kesalahan daripada merebut kerajaan dengan membalas dendam. Dengan cepat kita akan membahas bagian ini. Bagian yang sangat panjang, pasal 3 ayat 12 sampai 39. Tetapi saya mau menekankan satu hal saja di sini, melihat hal yang penting di sini. Yaitu kita melihat bahwa 3 kali di dalam bagian ini itu ditulis bahwa Daud membiarkan Abner yang sekarang datang kepada Daud bernegosiasi, dan kemudian ada percakapan, dan sepertinya mereka ada perjanjian antara Daud dengan Abner, dan kemudian Abner dibiarkan pergi oleh Daud. Dan 3 kali di dalam ayat 21, 22, 23, 3 ayat itu ditulis bahwa Daud membiarkan Abner pergi, dan Abner pergi dengan selamat. He went in peace. Melihat 3 ayat ini. Pasal 3 ayat 21, 22, 23. Saya bacakan bagi saudara sekali lagi. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi, mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. He went in peace. Ayat 22 diulang lagi. Ya, anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan, dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama dengan Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ya, he had gone in peace. Ayat 23. Poin ini diulang lagi sekali lagi. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. That he had gone in peace. Ya, kalau berkali-kali diulang, berarti ada poin yang penting di situ. Jadi bahwa 3 kali dikatakan Abner pergi dengan selamat, maka boleh kita simpulkan, boleh kita mengerti bahwa Abner berarti tidak memiliki prasangka apapun. Daud sudah mengatakan membiarkan dia pergi dengan selamat, artinya juga dengan aman. Maka dia tidak memiliki prasangka apapun ketika akhirnya kemudian di dalam episode selanjutnya bahwa Abner datang lagi ke kerajaan Daud, dan Yoab memanggil dia untuk bertemu dengan dia, untuk mengajaknya berbicara. Dia tidak punya prasangka apapun
sampai sudah terlambat. Yoab yang masih marah dan dendam kepada Yoab dendam kepada Abner, maka dia mencabut pedangnya dan membunuh akan Abner. Ayat 26-27 saya bacakan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Saudara sekalian, banyak kengerian, banyak pembunuhan di sini ya. Dan Abner akhirnya mati di tangan Yoab di sini. Pertanyaannya adalah, mengapa Yoab membunuh Abner? Ayat yang tadi kita baca, karena Asael, karena dia membalas dendam, karena Yoab telah membunuh adiknya, Abner telah membunuh adiknya Yoab, ya, Asael itu. Dia sekarang marah, benci, dendam, dan dia mau membunuh akan Abner juga, dan dibunuhlah itu. Tetapi kalau kita baca seluruhnya konteksnya, maka kita akan boleh mengerti juga ada sense yang mau diajarkan di sini, bahwa sangat boleh jadi meskipun memang pasti Yoab itu dendam, marah kepada Abner karena adiknya, tetapi sangat boleh jadi juga ada motivasi yang lain, yaitu Yoab kemungkinan besar melihat Abner itu sebagai ancaman bagi dirinya sendiri. Ya, Yoab ini curiga bahwa Abner sudah berinteraksi dengan Daud di dalam ayat yang ke-12 dan ayat 13 pasal ini. Ya, di situ diceritakan bahwa ada perjanjian yang dibuat antara Daud dengan Abner. Dan Yoab kemungkinan besar berpikir bahwa perjanjian ini termasuk di dalamnya adalah menggantikan tempat dia sebagai panglima tentara daripada kerajaan Daud. Jadi itulah kemungkinan besar juga inilah yang dilakukan oleh Yoab kepada Abner, karena dia ingin selain membalas dendam karena kematian adiknya, dia juga ingin menghancurkan Abner yang dia pikir akan menggantikan tempat dia sebagai jenderal daripada Daud. Kalau kita lihat ini jelas, Yoab tidak beda banyak dengan Abner, ya, memiliki motivasi yang sama dengan Abner, bahwa dia melakukan itu dengan kekerasan, ya, dengan balas dendam. Sebenarnya dia juga sedang memikirkan akan dirinya sendiri, kepentingan akan dirinya sendiri. Itulah yang terjadi di dalam diri dan hidup daripada murid-murid akan Kristus juga, yang bertengkar, berbicara tentang siapakah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Padahal Tuhan Yesus baru berbicara tentang dia akan ditangkap dan disalibkan. Saudara sekalian, itu yang kita boleh, 3 hal yang kita boleh belajar daripada kesalahan-kesalahan, baik daripada Abner maupun juga daripada Yoab yang juga sangat mirip motivasinya dengan Abner. Dan saya akan tutup renungan pada hari ini dengan mengajak kita melihat kesimpulan atau melihat dengan lebih besar akan dua pasal ini, pasal 2 dan pasal 3 ini, dan menempatkannya di dalam konteks yang lebih besar lagi, di dalam khususnya di dalam kerangka Tuhan yang sedang memilih Daud, dan yang kemudian di dalam pasal yang kelima. Nanti next time kita akan belajar bagaimana akhirnya dalam pasal yang kelima 2 Samuel ini, Daud pun betul-betul ditetapkan menjadi raja atas seluruh akan Israel. Dan kita perlu melihat ini untuk boleh menguatkan kita, mengajar kita bahwa di tengah-tengah tentangan, di tengah-tengah perlawanan terhadap kerajaan Allah, di tengah-tengah orang-orang yang mencoba menghancurkan dengan motivasi yang salah, dengan kekerasan, dengan dendam, dengan segala strategi yang ingin menghancurkan kerajaan Tuhan. Tetapi ultimately kehendak Tuhan tetap akan terjadi, bahwa kehendaknya menetapkan Daud sebagai raja Israel itu akan tetap terjadi dan betul-betul terjadi.
Saudara sekalian, pasal 2 dan pasal 3 ini kita melihat orang-orang yang melawan kerajaan Allah dengan kekerasan dan mengikut kerajaan Allah dengan terpaksa atau dengan motivasi yang salah. Dan juga Yoab juga merebut kerajaan Allah dengan tujuan akan kepentingan dirinya sendiri. Bahkan sebenarnya ada juga yang menyalahkan Daud. Kalau sudah membaca dalam bagian terakhir pasal yang ketiga ini, maka ada juga yang menyalahkan Daud karena Daud tidak bertindak apa-apa terhadap Yoab yang sudah membunuh Abner, yang melawan yang tidak tanpa disuruh oleh Daud. Tetapi Daud tidak mendisiplin akan Yoab jenderalnya itu. Karena apa? Karena ayat 38-39 menyatakan Daud takut sebenarnya kepada Yoab. Saya baca ini ayat terakhir. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel. Itu bicara tentang Abner yang sudah dibunuh oleh Yoab. Ayat 39. Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang ini, yakni anak-anak Zeruya, yaitu Yoab dan adiknya, yang telah membunuh Abner, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Daud pun tidak berani mendisiplin akan Yoab, memecat dia atau mungkin bahkan menghukum dia karena dia sadar dia masih lemah. Mungkin ini bagian daripada strategi, tapi juga berarti juga ketakutan daripada Daud bahwa dia masih lemah, sedangkan Yoab dengan tentara-tentaranya itu begitu kuat. Ada pertentangan di dalam kerajaan ini. Bahkan ada yang menyalahkan Daud pun juga mungkin berbagian di dalam kesalahan ini karena dia membiarkan akan kejahatan daripada Yoab itu terjadi. Tetapi di dalam terang semua kebodohan yang ada, keegoisan manusia, kita boleh melihat akhirnya kerajaan Allah, kehendak Allah tetap terjadi. Dengan kata lain, janji Allah untuk mendirikan kerajaan Daud itu akhirnya tetap terjadi. Bukan karena Abner menolong Tuhan, bukan karena Yoab juga mau taat dalam kehendak Tuhan, juga bahkan bukan karena kehebatan dan keberanian daripada Daud, tetapi karena Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Meskipun Abner sudah melawan kehendak Tuhan, meskipun Yoab dan jenderal-jenderal itu mencoba merusaknya, bahkan mungkin juga karena Daud bahkan takut untuk menghadapi ketidakadilan situ. Di tengah segala kelemahan daripada manusia, kehendak Tuhan itu tetap terjadi. Janji Tuhan itu tetap terjadi. Dan itulah menjadi pengharapan akan saudara dan saya. Di tengah-tengah segala kesulitan, pergumulan yang ada, di tengah-tengah segala dosa yang terjadi yang kita melihat di tengah-tengah dunia ini, juga di dalam hidup kita, biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Kalau Dia sudah memilih kita, Dia sudah mengasihi kita, maka Dia akan terus memimpin kita sampai kehendaknya di dalam hidup kita boleh disempurnakan. Kalau kehendak di dalam dunia ini begitu banyak kejahatan, biarlah kita tetap berharap dan memandang kepada Tuhan bahwa pasti kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Pasti namanya dipermuliakan, pasti kerajaannya akan datang, dan kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan daripada Allah, kerajaan daripada Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu. Kalau saya tutup dengan memperhatikan, kalau sudah memperhatikan dengan detail apa yang terjadi di Victoria, kita di Melbourne beberapa minggu terakhir, ya, dengan premier kita setiap hari itu ngomong di depan kamera untuk membicarakan tentang hari ini berapa kasusnya, apa yang terjadi dan sebagainya, menjelaskan itu semua. Maka kalau sudah perhatikan beberapa minggu yang lalu, saya memperhatikan satu hal yang menarik. Situ Daniel Andrew itu sempat mengatakan ketika kasus di Melbourne itu setiap hari itu tidak turun-turun. Setiap hari itu kira-kira 16, 14, 17, 15. Setiap hari terus begitu. Udah lockdown, sudah berbulan-bulan lockdown begitu keras. Tapi terus tidak pernah turun. Setelah tentu turun dari 700-an. Tapi mereka kan bilangnya targetnya bisa sampai 5. Dan targetnya lagi bisa sampai 0. Kita semua putus asa. Ya, putus asa, sudah berbulan-bulan ke lockdown begitu keras. Ini adalah lockdown yang terkeras di seluruh dunia yang kita alami di Victoria. Tetapi tidak pernah bisa turun.
Beberapa minggu yang lalu kita pernah berpikir nggak mungkin lah 5 lah. Nggak, apalagi 0, nggak mungkin orang udah begitu keras lockdown sudah berbulan-bulan, terus saja 15, terus saja 16, setiap hari 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Sampai Daniel Andrew satu kali kemudian dia mengatakan, menarik, dia mengatakan, kelihatannya kemungkinan kita harus menerima bahwa it is as good as it gets. Ini mungkin yang terbaik. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah begitu keras, yang paling keras, tapi tetap tidak pernah bisa turun di bawah 10. Ya. Tapi begitu dia ngomong, sudah mungkin kita harus terima keadaan ini. Ya, dan kita harus pikir bagaimana mulai bukanya, bagaimana caranya. Maka ketika dia ngomong gitu, besoknya atau 2 hari kemudian langsung di bawah 5, langsung 4, langsung di bawah 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan sebagainya. Wah, itu bagi saya itu adalah singgungan yang kita perlu mengerti bahwa memang orang-orang berusaha, memang kita semua berusaha berjuang bersama-sama. Tetapi kalau kita akhirnya bisa mencapai hari ini, kalau kita boleh mencapai lumayan kasus yang terus menurun, itu sebenarnya kita harus mengertinya itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Kalau saudara-saudara yang ada di Auckland yang boleh juga mengalami pemerintah yang keras sekali, begitu ada kasus langsung diterkam, melakukan lockdown yang begitu keras, sebenarnya itu sebisa mungkin yang kita lakukan. Sebenarnya ultimately kalau kasus itu bisa betul-betul berkurang, betul-betul menjadi kota yang aman, itu karena belas kasihan Tuhan kepada saudara dan saya. Itu karena Tuhan yang mau menyatakan kebesarannya, anugerahnya, dan belas kasihannya kepada kita. Biarlah kita boleh, dengan demikian kita boleh sadar kalau kita ada hari ini, ada hal-hal yang baik yang mungkin kita akan dengar dari premier hari ini, dibuka kesempatan-kesempatan yang ada. Biarlah kita boleh melihat ini adalah belas kasihan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kita bukan mengerjakan itu untuk berbuat dosa, tapi kita boleh mengerjakan itu untuk kebaikan, untuk mengasihi orang-orang sekeliling kita, untuk memakai kesempatan ini untuk Natal yang akan datang. Kita mengundang orang-orang, kalau boleh datang ke gereja beberapa puluh, mungkin boleh datang di rumah, boleh 10, boleh 5. Kita mengundang teman-teman kita datang mendengar firman Tuhan dan berinteraksi dengan mereka, mengasihi mereka, dan boleh mereka mendengar akan Injil Yesus Kristus dan boleh diselamatkan. Biarlah ini kita boleh sadar di tengah kesulitan yang kita sedang hadapi, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan Dia sedang mengerjakan sesuatu. Biarlah kita punya hati yang peka kepada anugerah pimpinan Tuhan dan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dari sudut pandang Tuhan, dari kehendaknya, dari rencananya di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh taat kepada Dia, sehingga kita boleh berespons dengan benar sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Dengan berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Khususnya Engkau memberi pengajaran-pengajaran, peringatan-peringatan bagi kami dari kesalahan tokoh-tokoh, pribadi-pribadi di dalam sejarah Alkitab. Tuhan, ajar kami, berikan pada kami melalui segala kegagalan daripada umat Tuhan, bahkan murid-murid-Mu, kami boleh belajar. Kami boleh dengan gentar datang kepada Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan yang memurnikan motivasi kami, yang menopang akan iman kami, dan memimpin akan seluruh kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki, karena kami mengasihi Tuhan.
dan karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Dan pimpin kami untuk juga merindukan akan janji-janji-Mu yang begitu indah, yang begitu baik. Dan kami pada saatnya boleh mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Engkau. Tuhan, biarlah kami menghargai akan air yang menyegarkan itu. Bukan hanya dengan ketika kami menikmati minum air yang menyegarkan hati dan jiwa kami. Tapi ketika kami belum menerima air itu, tetapi kami merindukannya, kami menginginkannya, kami mengharapkan dan datang terus maju, melakukan kehendak Tuhan dan berharap akan anugerah-Mu yang boleh menyegarkan jiwa kami yang lesu. Terima kasih Bapa. Berkati dan pimpin seluruh hidup kami, dan biarlah semua kebaikan Tuhan kami tidak buang dengan sia-sia, tapi kami boleh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dalam setiap kebaikan dan anugerah yang Kau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.